Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, haleluya. Di awal tahun ini, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan kita yang sudah bangkit dan hidup di tengah-tengah kita, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Di Alkitab mengatakan Dia berjalan di depan kita dan sudah meluruskan jalan kita. Amin. Saya lepaskan saat ini shalom kepada saudara semua. Sebelum kita dengarkan firman, mari kita serahkan semua beban kita. Ya, kita serahkan Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan semua beban apapun yang ada di pikiran kami saat ini, segala kebutuhan, kerinduan, bahkan untuk kami boleh lebih lagi meningkat, bertumbuh. Segala beban itu kami mau serahkan semua kepadamu. Semuanya, yang besar, yang kecil. Sebab Engkau yang memelihara kami. Dan kami bersyukur bahwa kami nggak usah hidup berjudi dengan iman kami. Kami nggak usah coba ini, itu. Karena Engkau sudah mengirimkan putramu, kami sudah ditebus roh jiwa tubuh kami, dan putramu sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami. Engkau sudah menjadikan putramu sebagai imam besar kami. Sehingga kami selalu punya akses kepada kekayaan kasih karuniamu. Akses kepada tahta kasih karuniamu. Haleluya. Terima kasih Aba untuk kasihmu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kita berdoa begini, saya ada sukacita. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Waktu firman-Nya diberitakan, Dia bekerja. Kuasanya bekerja. Firman-Nya, kebenarannya ya. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan sekarang yang berlaku adalah firman perjanjian baru. Haleluya. Tuhan kita nggak jauh dari kita. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Roh kebenaran yang nggak pernah kenal lelah 24 jam sehari. Karena Tuhan kita tuh nggak pernah tidur. Habis waktu kita tidur, Dia juga bekerja. Ya, memberkati kita, yang menopang kita, menjaga kita. Kita mengatakan Dia menenangkan kita dengan lagu, dengan kasih-Nya. Kayak kita nih, kali gimana sih kalau kita nidurin anak kita supaya anak kita tenang, bisa tidur. Tuhan tuh bernyanyi buat kita, saudara. Amin, ketahuilah itu ada di Sefanya ya. Tuhan Allah di tengah kita ya. Amin, saudara. Thank you Jesus. Hari ini kabar baik ya. Kita mau persiapkan lebih lagi. Ya, kita sudah serahkan beban. Nah, baiklah kita langsung ingat firman-Nya adalah patokan buat kita semua. Ya, disinilah perbedaannya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena dulu di perjanjian lama hubungan pribadi nggak bisa seperti sekarang. Tidak ada Roh Kudus di setiap orang percaya. Ya kan, harus lewat imam. Ya, lewat imam besar. Tapi sekarang saudara bisa ngomong kapan aja, saudara bisa bersekutu kapan saja. Itu bahkan lebih baik daripada dulu Adam ya kan di Taman Eden. Karena cuman serupa dengan Allah. Kita sekarang anaknya Dia. Kita mengatakan kita lahir dari firman. Waduh, Ibu Monica, itu apa hubungannya dengan hidup saya sekarang? Sangat ada, saudara. Karena semakin banyak firman, semakin kita ada keteguhan. Ya kan? Waktu ini kan terang sekali, makin terang. Banyak hal-hal yang kelihatan, yang mungkin saya nggak lagi cari, tapi bisa kelihatan. Begitu juga, waktu kita lebih lagi membiarkan firman-Nya lebih banyak. Ya kan? Membiarkan itu lebih mengisi kita. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau orang yang baik dari dalam hatinya akan banyak yang baik keluar. Firman itu baik. Kalau kita isi dengan yang baik, itu akan keluar dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Nah, kita langsung aja di sini ya, saudara ya. Kita mau lihat di sini. Thank you, Lord Jesus. Bahwa saudara mungkin pernah dengar mengenai Yabes. Ya kan? Sebetulnya tidak susah terima dari Tuhan, bahkan kita disuruh seperti anak kecil. Tapi sekarang beberapa ada pro dan kontra di dalam kerajaan Allah. Karena sempat didoktrin atau dengar pengajaran yang tidak tepat, ya kan? Nah, kita lihat di sini contohnya Yabes ya. Saya bacakan dari 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Ya, saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya.
nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, Yabes, tapi kemudian Yabes, ya kan, dia dapat predikat itu, nama dia artinya kurang baik. Tapi dia tidak beriman sama nasibnya dia. Amin, saudara. Ini Allah mau kita juga begitu. Dia mau kita beriman bukan sama situasi yang kelihatan. Karena semua ini berubah-ubah. Dia mau kita beriman bukan dari latar belakang kita. Ya kan, apa kita oke, kurang oke, kita miskin, kita kaya, atau kita mengalami hal yang seperti saya juga pernah coba bunuh diri. Ya kan, Allah mau kita punya paradigma, cara berpikir yang beda. Ya kan, Yabes tidak kemudian dia menyerah. Ya kan, dikatakan di sini, ini singkat sekali ya mengenai Yabes ini. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia tidak pasif. Amin, saudara. Saudara dan saya, kita bisa berseru. Kita bisa kembalikan firman-Nya kepada dia. Ya kan, dan apa yang terjadi katanya? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Saya ada sukacita, saudara. Ini kehendak Tuhan ya. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perhatikan. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow. Ya kan? Kenapa beberapa orang tidak bisa melihat ayat kebenaran ini? Karena sempat didoktrin, yaitu bukan dari Tuhan. Karena Allah kita tuh bukan Allah yang keras. Dia bukan Allah yang menuntut. Ya kan? Kalau dia begitu, dia biarin kita aja. Tapi tidak. Dia kirimkan Yesus yang terbaik buat kita. Bahkan dia memberikan hidupnya dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus tidak hanya berikan hidup secara naturalnya, tapi hidupnya Allah, Zoe. Hidup dalam kelimpahan. Allah terang-terangan bilang, aku mau kehendakku jadi di dalam hidup saudara dan saya di atas bumi seperti di dalam surga. Amin, saudara. Allah mau kita menikmati surga, suasana surga, bahkan selagi kita di bumi. Amin, saudara. Semua Alkitab bilang bumi ini akan dihancurkan dengan panas yang tinggi. Wow. Kita nggak usah takut ya, karena kita sudah diluputkan. Kita mengatakan di Wahyu akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Buat Tuhan, langit ini udah jelek, perlu diganti kayak kordennya. Korden kita kalau udah lama kan diganti aja. Jadi Allah, ya kan, bumi ini sudah terlalu banyak dosa, nuklir, banyak yang rusak, sudah kena kutuk. Jadi akan ada bumi yang baru dan langit yang baru, di mana anugerah, di mana kebenarannya Allah. Yesus Kristus akan memerintah. Tapi saat ini kita karena belum, masih di bawah kasih karunia, Allah masih memberikan kepada manusia kesempatan untuk kembali kepada Dia, untuk terus-menerus mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena ayatnya bilang di Kisah Rasul, Yesus Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kenapa begitu? Karena Allah Bapa menghargai jeripayah Yesus, ya kan? Ada orang-orang yang gak mau terima, tapi ada orang-orang yang mau. Dan saya berdoa supaya saudara termasuk di antara orang itu. Habis lah. Jadi sudah jelas dibilang begitu. Yabes itu latar belakangnya, waduh, kamu itu bikin susah aku. Mungkin ibunya mengeluh. Jadi itu nempel di dia. Itu mungkin seperti kita, di jiwa kita nempel. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang kita pernah alamin ya. Atau hal-hal tidak baik yang kita pernah lakukan. Amin, saudara. Mungkin perlakuan orang lain atau perlakuan orang tua, saya tidak tahu. Tapi di dalam nama Yesus, ya, baiklah saudara, kabar baik saudara, kita nggak usah terus ya hidup dengan siapa kita, masa lalu kita. Predikat-predikat itu yang sudah ditempel oleh iblis, supaya kita terus-menerus ya kan di penjara dengan cara berpikir yang keliru, cara melihat diri kita yang keliru. Ya kan, saya dulu nggak suka sama diri saya ya. Nggak, nah itulah roh ya, roh bunuh diri itu ya. Jadi
Sepertinya kalau saya ingat sampai sekarang, saya bersyukur Tuhan sudah rubahkan saya luar biasa. Walaupun masih perlu bertumbuh ya. Saya ingat sampai hari ini, saya berdiri lihat daftar nama-nama waktu saya di SMA Katolik ya di Jakarta, saudara. Waktu saya lihat nama saya ada rasa malu. Kayaknya ngelihat nama saya tuh kayak gimana gitu loh. Rasa nggak enak, rasa malu. Itu seperti Yabes. Itu adalah apa yang iblis coba taruh dalam hidup saudara dan kita semua. Untuk kita melihat diri kita, ya, gambaran Allah di dalam diri kita. Sebagai orang yang diciptakan serupa dengan Allah, itu sudah dirusak. Ya kan, sehingga kita mengalami penolakan. Kita menolak diri kita atau orang lain menolak diri kita. Sehingga seperti kita tuh jadi orang gak happy. Kita gak bisa kasih respon yang normal. Amin, saudara? Gak bisa kasih respon yang normal. Saya dulu begitu, saya kepingin, tapi kayaknya ada sesuatu. Itu namanya kelemahan. Tapi puji Tuhan, sama seperti Yabes. Kenapa Allah dengar dia? Kenapa ada orang anak-anak Tuhan sekarang yang ditipu bahwa Allah nggak mau kita? Itu nggak benar, itu duniawi. Tidak. Kalau kita menerima sesuatu yang luar biasa, ya kan, kebaikan, keberhasilan, ya kan, kayak Yabes ini, karena kita beriman, itu adalah buah yang memuliakan Tuhan. Tapi apapun yang kita peroleh, ya kan, dengan kekuatan kita sendiri, untuk hormatan kita sendiri, nah itu adalah duniawi. Amin, saudara. Itu hawa nafsu duniawi yang akan menipu. Amin, saudara. Tapi kalau kita beriman, makanya kenapa Allah dengar doa dia? Karena iman kita kepada dia. Alkitab mengatakan, bagi orang yang tidak bekerja tapi percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Bekerja di sini bukan bekerja di kantor, bekerja supaya dia dapat gaji. Itu bicara mengenai tidak berupaya supaya dibenarkan dari perbuatannya. Tidak begini gitu supaya Allah terima. Tidak. Bagi orang yang tidak bekerja seperti saudara dan saya, ya, tapi percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, saudara dan saya, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman kita kepada kasih karunia-Nya menguduskan kita. Makanya saudara jadi anak Allah. Makanya saudara lahir dari Allah, karena saudara beriman bukan kepada jeripaya saudara, bukan kepada yang lain-lain, bukan kekuatan saudara sendiri, tapi saudara beriman kepada Yesus. Ya, iman itu menyebabkan saudara dikuduskan. Jadi kita lihat bedanya. Ya kan? Ada hasilnya kelihatannya mirip tapi beda. Contohnya di Indonesia kan ada satu minuman yang saya bilang, ya kan, enak sekali, rasanya persis seperti es jeruk. Minumannya rasa jeruk. Murah lagi, nggak bikin gendut, nggak ada gulanya. Sekali-sekali saya iseng, saya baca. Ternyata tidak ada sedikit pun jeruk di dalamnya. Jadi sebetulnya tidak baik kalau terlalu banyak atau terus-menerus. Karena itu tubuh kita jadi kewalahan kalau terlalu banyak dikasih yang terlalu diproses. Tapi rasanya mirip sekali. Begitu juga, saudara, iman kita kepada dia memuliakan Allah. Yesus juga jeripayahnya menjadi tidak sia-sia. Jadi di sini kita lihat, perhatikan, Yabes lebih dimuliakan. Kenapa? Nomor satu, ya kan, tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan dia. Yabes lebih dimuliakan karena dia tidak pasrah dengan keadaan dia. Saya sering ingatkan orang-orang, jangan suka pasrah sama keadaan. Amin, ya? Karena beberapa orang seperti itu. Seperti satu orang ibu waktu COVID. Bu, dia tahu saya pendeta kan? Wah, terus ngomongnya berbeda. Ya mungkin dia, puji Tuhan, mungkin dia menghormati, saya nggak tahu. Wah ibu, ini semua Tuhan ya. Karena waktu itu lagi COVID-nya kan. Saya bilang ini semua bukan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa dia begitu? Ya kan, kita iman itu bukan kita pasrah sama keadaan loh. Amin, saudara. Iman itu bukan kita pasrah sama keadaan. Itu bukan iman. Iman itu bukan menyangkali ada masalah. Iman itu bukan kita pura-pura loh. Iman itu ada kuasanya.
Kalau kita beriman sama yang benar, yaitu apa? Penebusan Yesus. Amin, saudara. Bentar, saya minum dulu ya. Kenapa Yabes lebih dimuliakan? Karena dia lebih memilih untuk menggunakan kesempatan itu bukan untuk meninggikan dirinya, bukan untuk ngomel, bukan untuk iri, bukan cari macam-macam alasan, tapi mata dia, pengharapan dia kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia lebih memilih percaya kepada kebaikan Tuhan, bukan kebaikan dirinya. Amin, saudara. Karena agamawi itu selalu kesadarannya begini, Tuhan itu hanya baik sama orang yang gimana gitu loh, sama orang yang baik, baru Tuhan baik sama orang yang begitu. Makanya orang suka kaget, aduh orang itu baik, kok kenapa ya mengalami kecelakaan? Orang itu baik, tapi kok kenapa ya kena kanker? Seolah-olah kalau baik berarti akan oke. Tidak, saudara. Baik itu baik, buah, tapi itu bukanlah dasar untuk kita dibenarkan. Itu tidak perlu iman, karena setiap orang percaya dengan Yesus apa enggak bisa berbuat baik. Nah, betul kan? Ada orang yang baik sekali. Saya punya teman, saya senang sekali sama dia. Orangnya tuh sangat positif, orangnya baik, sangat positif, jadi menyenangkan ya, ceria. Tapi dia bukan anak Tuhan loh. Jadi saya sudah berdoa, saya percaya dia diselamatkan ya. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu iman. Tapi waktu kita beriman sama apa yang sudah lakukan, wow saudara, itu memuliakan Allah. Ingat, Yabes saja belum lahir baru. Jadi buang segala macam kesaksian, pengalaman orang, ya kan, pendapat orang yang nggak sesuai, karena ada tafsiran-tafsiran di Alkitab yang nggak sesuai penebusan Kristus, ya kan? Di sini kalau kita beriman, di sini Yabes bilangnya apa, ya kan? Terus dia mintanya apa? Engkau memberkati aku. Ya, dia bilang, Tuhan kau berkati aku ya, berlimpah-limpah lagi. Kalau orang yang tidak punya keintiman sama Allah, wah apa tuh? Nggak usah minta berkat aja. Tapi no, memberkati aku udah gitu, berlimpah-limpah lagi. Wow. Jadi Yabes memperlakukan Allah. Dia percaya Allah itu baik, kalau enggak dia nggak akan minta. Dan dia percaya Allah murah hati, makanya dia berani minta berlimpah-limpah. Sekarang tahun ini, sebelum kita jalanin tahun ini, saudara, Allah sudah siapkan kehidupannya dia. Makanya Yesus bilang, aku datang berikan hidup. Hidupnya Allah Zoe, dalam segala kelimpahan. Biarlah saudara minta, mata rohani saudara dibukakan. Amin. Itu adanya juga pertumbuhan rohani ya. Ada saat kita merasa seperti bayi itu kan, bayi itu kalau minum gak bisa banyak-banyak juga kan. Dia cuma minum cum. Apalagi anak saya waktu kecil. Dia kalau minum sedikit, sebentar lagi minum lagi. Karena dia baik. Belum bisa gigit, ya kan? Tapi kita bisa bertumbuh. Kita bisa minta, Bapa, beri aku roh hikmat dan wahyu, terangi aku, supaya aku ngelihat Engkau sebagai Allah yang baik, bukan Allah yang keras. Allah yang Bapa segala terang, berbuka mata hatiku, Yakobus 1 ayat 16-17. Bahwa hanya Engkau hanya bisa kasih anugerah yang baik dan sempurna. Tahun ini aku percaya, Engkau sudah sediakan hanya yang baik dan sempurna buat aku. Tidak ada sedikit pun, ya kan, bayangan pertukaran, tidak ada sedikit pun rancangan kecelakaan untuk bikin aku malu, bikin aku terpuruk, bikin aku susah, bikin aku celaka. Tidak, Engkau baik, Engkau Bapa segala terang. Terima kasih Bapa, aku percaya tahun ini rancanganmu ada kelimpahan. Amin, saudara. Haleluya. Nomor 1,
Ya, bos percaya Allah itu baik. Kedua, dia percaya Allah itu berlimpah-limpah dan Allah murah hati. Jangan izinkan pengajaran-pengajaran, kesaksian, pengalaman orang jadi apa ya? Jadi patokan, saudara. Amin. Kita kita nih orang benar. Kita hidup oleh iman. Kita nggak usah kejar. Nggak usah kejar kemewahan, nggak usah kejar uang, nggak usah kejar keberhasilan. Itu sudah ada di dalam warisan kita. Kita hidup oleh iman. Kita percaya dulu, nanti Tuhan, dia kuasanya bekerja di dalam kita. Akan ada tuntunan, dan itu waktu kita terus-menerus punya hubungan pribadi sama dia, itu akan ada tindakan-tindakan terus yang akan memimpin kita, ya kan, dan kepada perkara-perkara yang indah. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini, Yabes tidak bersifat pasrah, dia memilih untuk beriman, ya kan. Jadi saudara, kalau saudara punya teman, tetangga, siapapun yang punya kebiasaan mengeluh, ingatkan, hei, kita nih kan sudah anak Allah, kita nih diberkatin. Ya waktu itu sempat ada satu orang, kadang-kadang kita lupa, kita bisa saling mengingatkan kan. Waktu itu saya pernah ke Surabaya, tuh saya balik ke Manado, saya mengeluh tanpa saya sadari nih, ya kan. Padahal udah tahu ini itu, tapi bisa lupa lagi karena iman itu kan harus dengar lagi. Jadi saya lagi ngomel-ngomel nih, saya bilang, di Surabaya itu murah ya, murah sekali itu listrik. Kenapa nih rumah saya begini-gini sampai berapa juta? Padahal kamarnya cuma 2 atau 3. Yang ini, wah. Terus orang yang saya ngajak ngomong lagi penuh roh. Dia bilang ini, ya Bu Mon, tapi kan kita diberkatin. Waktu dia ngomong gitu, saya nggak marah. Oh iya ya, saya bilang, iya, amin. Benar, kita diberkatin. Terima kasih Bapak, saya diberkatin. Nah setelah itu kan kita pindah rumah, kita ke satu, karena waktu COVID kan kita bisa sewa kamar di hotel yang bagus dengan ocean view, harganya cuma 30%. Jadi saya undang orang itu untuk nginep karena saya merasa diberkatin. Amin, saudara. Benar, kita nih udah diberkatin. Yabes belum lahir baru aja, dia percaya kepada kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara melihat Bapa Allah? Apakah saudara melihat dia sebagai Bapak yang keras, sebagai Bapak yang menuntut, setiap hari selalu saya harus benar. Mari kita rubah. Kita nggak enak kan kalau kita di dalam keluarga tuh selalu saling menuntut. Kita nggak enak itu bukan surga, bukan tempat seperti itu, saudara. Amin, saudara. Nggak ada sukacita kalau begitu, jadi tegang. Allah mau kita enjoy sama dia, berjalan di kesejukan hari. Cobalah saudara perhatikan ciptaannya dia. Kalau Allah kita tuh kaku, keras, dia nggak akan ciptakan dunia seperti ini. Dia akan ciptakan semuanya kotak-kotak. Nggak ada yang bulat, yang persegi, yang oval, yang seperti gini bentuknya. Enggak, kotak semua, kotak persegi semua. Nggak ada tuh yang macem-macem, nggak perlu. Udah gitu, nggak usah banyak-banyak macam warna. Hitam putih aja, nggak usah berwarna. Kalau Allah kita, seperti yang beberapa orang, ya kan, tidak mengenal dia. Ya kan, udah nggak usah macam-macam apa. Hitam putih aja dan abu-abu. Kenapa banyak warna? Udah gitu kalau dicampur, waduh, ada warna lagi. Salah satu hobi saya itu mewarnai. Waduh, saya bisa ini, saya suka bersyukur, saya mewarnai sembari renungin ayatnya, ya kan, bahasa roh. Saya enjoy sekali. Wow, itu Allah kita. Bukan hanya cuma berapa warna, banyak sekali. Kalau dicampur jadi warnanya ada yang bagus, ada juga yang ditambah dengan perak, ada yang lagi mengkilap. Wow, amin, saudara. Sudah gitu kembang, wah, nggak usah banyak macam kembang. 10 macam aja cukup. Enggak, kembang itu nggak kehitung, saudara. Amin. Berapa macam kembang? Tidak terhitung. Nggak pernah ada orang yang mau coba. Ada kadang orang bilang, wah ini namanya ini. Ada terus, nggak mungkin kehitung, saudara. Amin, saudara.
Ada yang di dalam hutan yang orang nggak pernah masuk loh. Ada yang bisa makan serangga. Amin. Udah gitu pohon banyak macam. Sudah gitu banyak macam bintang. Wow, terus dia siapkan emas supaya bisa bikin perhiasan, batu-batu mulia. Itu Allah kita loh. Jangan izinkan agamawi mengaburkan, ya kan, menjadikan Allah kita tuh bukan seperti yang sebenarnya. Alkitab mengatakan di Timotius, dia menciptakan segala sesuatu dengan kayanya, berlimpah untuk kita nikmatin. Bukan untuk kita cintain. Bukan untuk kita kejar. Karena semua itu kan cuma sementara. Amin, saudara. Allah itu kasih. Dia menciptakan semuanya dengan motif kasih. Dia mau kita menikmatin. Dia tuh kreatif sekali. Allah tuh kreatif, saudara. Dia nggak membosankan. Yang bikin bosan tuh ritualisme yang mati. Melakukan hal-hal yang nggak ada efeknya. Kita jangan mau, kalau kita lebih kenal dia, kita nggak suka tradisi. Itu salah satu pertumbuhan yang sehat. Kalau kita lebih lagi kenal dia secara pribadi, kita melihat dia yang sebenarnya lebih lagi secara pribadi, kita minta dia jamah kita, buka terangi mata hati kita. Kita lebih lagi mengalami jamahan pribadi, itu harta kita, saudara. Itu yang menjadikan hidup kita lebih indah. Seperti lagu yang saya sering nyanyikan tuh. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berarti. Amin, saudara. Jadi gak bosen. Yang penting tiap minggu ke gereja, ya nyanyi, haleluya, di jamaah, ntar ada air mata. Yang penting kasih perpuluhan, dia sekitarin, ya udah. Kadang-kadang kalau lagi perlu doa, ya bosen deh kalau begitu. Saya percaya tahun ini kita gak sama lagi. Amin, saudara. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, bukan untuk kita kejar, bukan untuk kita cintain, apalagi lebih dari dia. Hanya untuk kita nikmatin. Dan kita pakai untuk mengasihin. Amin, ya? Ya kan, seperti seorang pria kasih istrinya kembang, ya toh? Atau seorang anak kasih ibunya ambil kembang dari halaman, atau bikin kue, atau ibunya bikin buat anaknya. Amin, saudara. Saudara dikasih hadiah sama teman waktu ulang tahun, hadiahnya macam-macam. Itu semua menggambarkan, ya kan, betapa luar biasanya hati Bapak kita, saudara. Kita jangan take things for granted ya. Take things for granted tuh menganggap hal tuh biasa. Loh, itu biasa. Makin kita percaya kepada darah Yesus, Alkitab bilang, tanpa kekudusan orang tuh gak bisa ngelihat Tuhan tuh maksudnya apa. Kalau kita terus-menerus beriman sama darah Yesus, kita ingatkan diri kita, karena iman tuh kita harus ngomong lagi. Iman tuh ada suara. Iman tuh berarti kita mengarahkan jiwa kita, tubuh kita kepada dia, ya. Sebentar, saya minum lagi. Kita bisa lebih ngelihat Tuhan dalam hidup kita, dalam sehari-hari, saudara. Karena kita nggak lagi fokus di benar salah, enggak, kita fokus sama dia. Jadi kita bisa lebih rileks. Kita bisa melihat dia. Kita lebih tahu, oh iya ya. Minum lagi, Bu Monica. Jadi itu bukan, wah, kalau tanpa kekudusan orang gak bisa melihat Tuhan begini. Enggak. Kita bisa lebih lihat kemuliaan dia. Bisa melihat kebaikan dia lebih lagi. Kita lebih sadar akan kasihnya dia ke kita. Makanya dikatakan, kasih yang sempurna
melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita song-song, kita persiapkan diri kita tahun ini. Kita lebih lagi mau menikmati Dia. Kita lebih lagi ingat terus-menerus akan kita ini sudah diampunin. Kita dikasihin. Bahwa oleh persembahan tubuh Yesus kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Selamanya, saudara. Kita sudah dilayakkan oleh darahnya. Kita sudah dijadikan dekat oleh karena darahnya. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Dia adalah shalom kita. Yesus Kristus adalah damainya kita loh. Kita punya damai karena Yesus Kristus jadi perantara kita. Dia damainya kita. Dan karena Yesus itu damai kita juga damai dengan Allah. Tidak ada yang jadi penghalang antara kita dengan Allah untuk kita bisa melihat Dia yang sebenarnya. Dan makin kita melihat Dia, makin kita jatuh cinta sama Dia. Makin kita jadi orang yang suka bersyukur. Kita jadi orang tuh tidak dangkal, saudara. Tidak gampang terombang-ambing. Karena Dia semakin jadi nyata dalam diri kita secara pribadi. Dan kalau kita sering kasih respon lebih lagi dari firman-Nya, kita akan lebih mengalami Dia. Itu maksudnya. Tanpa kekudusan orang gak bisa ngelihat Tuhan. Kejar kekudusan itu berarti kita terus menerus mau dengar lagi Yesus bikin apa, mau diingatkan lagi. Jangan pernah dalam satu titik dalam hidup kita bilang, oh saya udah tahu mengenai darah Yesus, itu sih udah lewat. Jangan pernah, saudara. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yabes, karena dia punya perspektif yang benar mengenai Allah. Dari situ dia bisa kasih respon yang benar. Kita tidak bisa kasih respon dengan benar, ya kan? Kalau perspektif kita, cara kita melihat Allah itu sudah tercemar, ya, dengan kesaksian orang yang tidak selalu benar, dengan opini orang, pendapat orang, pengajaran yang nggak sesuai firman. Itu nanti kita jadi kayak kacanya itu, kalau kaca itu udah pecah, ditempel-tempel kan, ini gambarnya kan jadi beda. Makanya kita harus jadikan Yesus sebagai takaran penebusan Dia, sebagai patokan kita. Karena kasih yang sempurna, bagian dari kasih Allah, itu adalah Yesus. Makanya dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Dia. Penekanannya bukan di situ. Walaupun sebagian anak Tuhan ada yang begitu loh. Kasian ya, nanti jadi susah, saudara. Ya kan, yang nggak perlu gitu loh. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Dia. Udah jelas-jelas dibilang gitu. Tapi Dia yang telah mengasihi kita. Nah ini ada bagian dari kasih Allah yang harusnya lebih sering diajarkan. Dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Ini nggak boleh dipisah-pisah, harus seimbang. Sehingga waktu kita lebih lagi, kita sudah didamaikan dengan Allah melalui. Kita terus-menerus diingatkan, banyak tuh ayatnya. Kita selalu ingatkan sampai Yesus datang, nanti ayat ini, nanti ayat itu. Kita terus-menerus beriman, percaya kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan, kita sudah dikuduskan. Karena Yesus, kesadaran itu menjadikan kita bisa percaya hal-hal besar, hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar, mungkin gak langsung. Ya seperti Yabes dia langsung ya, karena mungkin dia hidupnya kontras. Mungkin gak langsung, tapi di level manapun saudara bisa mulai. Ya kan? Jangan suka membanding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Iman kita kepada kasih karunia Tuhan itu bukanlah untuk kita bangga-banggakan seolah-olah kita yang hebat. Amin, saudara. Makanya dikatakan, jangan ada yang suka memegahkan diri. Itu bukan hasil usahamu. Dikatakan 1 Korintus 31, 30 mengatakan Yesus hikmat kita, Dia kebenaran kita, kekudusan, penebusan. Terus ayat 31 bilang, barang siapa mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Kenapa di gereja, di antara anak Tuhan ada persaingan? Wah, iman saya lihat nih, imanku lebih gede dari iman kamu. Lihat tuh berkatnya aku. Gak perlu, saudara. Karena iman kita itu bukan untuk meninggikan kita. Iman kita kepada Yesus untuk memuliakan Allah dan putranya. Kita dengan sendirinya, karena kita kan tubuh. Kita ini tubuh Kristus. Ya kalau kepala kita naik kan badan kita ikut. Amin, saudara. Makanya kita duduk dengan di sebelah kanan Allah loh. Sekarang, saudara. Bukan nanti di surga loh. Alkitab mengatakan di Efesus 2. Kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus. Di sebelah kanannya di surga.
Kenapa? Karena kita satu tubuh sama dia. Dia kepala kita. Di mana dia duduk, kita ikut duduk. Nah, itu nggak masuk di akal ya. Hanya bisa diterima oleh iman. Amin. Jadi iman kita adalah kita arahkan iman kita kepada Yesus untuk memuliakan dia. Kita nggak usah bersaing. Justru kita pakai kesempatan kita untuk nolong saudara kita. Kamu percaya apa? Apa kerinduan hati kamu? Aku dukung kamu. Aku sepakat sama kamu. Amin, saudara. Harus begitu. Bukan bersaing. Haleluya, saudara sedang menabur itu. Saudara akan menuai. Ya kan, jangan banding-bandingkan dan jangan tertawakan ya. Kadang-kadang kan kalau anak Tuhan tuh masih baik, kadang-kadang apa yang dipercaya kita tahu, wah ini agak ngawur. Misalnya, wah aku percaya itu bintang film si Anu jadi suamiku misalnya. Oh dia masih perlu bertumbuh, jangan sepakatin. Sepakat udah yang terbaik aja. Apalagi kalau udah punya istri apa suami. Amin, saudara. It's okay, kita semua bertumbuh. Jadi kita lihat di sini perspektif kita, cara kita memandang Allah tahun ini itu menentukan bagaimana saudara akan bersikap sama dia dan apa yang akan saudara alami. Itu tergantung bagaimana saudara memandang dia. Jadi kalau saudara dan saya rela, iman itu penting ya. Iman pada kasih karunia-Nya. Kalau kita rela membiarkan firman-Nya jadi patokan, kita akan mengalami peningkatan supranatural yang nyata. Kita nggak akan sama lagi. Ada kelegaan yang lebih besar. Ada hal-hal yang kita lihat yang kita nggak lihat sebelumnya. Ya mungkin nggak langsung kelihatan. Saudara bayangkan. Sekarang nanti kita balik ke Yabes ya. Saudara bayangkan seperti Yusuf. Saudara. Yusuf kita kan nggak langsung. Walaupun Alkitab bilang ya. Bagaimana Yusuf itu orang yang makmur. Karena Allah menyertai dia. Dan dia waktu itu sebagai budak. Sudah disebut sebagai makmur. Karena waktu Allah berbicara, itu sudah langsung selesai. Allah tuh nggak seperti kita ya. Kalau kita ngomong kan ada pembukaan, ada A, B, C, baru Z. Kalau Allah itu A langsung Z. Amin, saudara. Waktu dia bilang, terang, jadilah terang. Let there be light, light be, langsung. Amin, saudara. Jadilah ini, jadi itu langsung. Kalau kita kan ada prosesnya. Ya kan? Oh iya, kalau ini kue bika Ambon, ya ada prosesnya kan, ada kocok telurnya, ya kan, ntar tepungnya, ntar dipanggang baru. Kalau Allah enggak, bika Ambon udah langsung jadi. Benar saudara, habis haleluya. Sama seperti dia bilang Abraham, aku sudah menjadikan kau banyak bapak banyak bangsa. Padahal dia udah usur, udah lewat umur, ya Sarah bukannya hanya mandul, udah menopause lagi. Tapi buat Allah nggak ada mustahil. Amin, makanya firman-Nya luar biasa. Jadikan firman-Nya patokan. Jangan opini orang, pengalaman orang, apalagi mimpi yang belum tentu benar. Nubuatan juga harus diuji. Penglihatan harus diuji. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi iman kita beriman. Iman kita memurnikan kita. Waktu kita lebih lagi melihat hati dia sebenarnya, kita akan lebih lagi bisa percaya hal-hal yang tidak biasa. Orang lain mungkin, wah kok bisa ya? Tapi kita ngalir aja, saudara. Amin, saudara. Ya kan, ada hal-hal yang gak masuk di akal ya. Kalau saya pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami waktu saya lihat ke belakang, wow, saya gak bisa ngulangin loh. Persis, harus percaya lagi. Nggak bisa ngulangin, karena nggak bisa direka-reka dari pikiran, saudara. Seperti Yabes ini juga gitu. Jadi kita lihat di sini, haleluya, thank you Lord Jesus. Iman kita kepada kasih karunia-Nya itu akan memurnikan kita. Selama apa yang kita percaya ada dasar firman-Nya, itu bisa jadi, ya kan? Nah, Alkitab mengatakan, kadang-kadang saya nasihatkan begini, saudara. Kalau kita percaya sesuatu sama Tuhan, kita doa. Belajar pelihara firman-Nya. Jangan langsung misalnya saudara mau percaya salah satunya rumah. Ya kan, rumah-rumah yang kita tidak bangun. Terus pakai istilah indah lagi. Ya kan? Itu banyak sekali ayat-ayatnya. Tuhan Yesus bilang
kamu nggak usah khawatir, aku akan pergi. Dan di rumah bapakku tuh banyak mansion. Mansion tuh rumah yang megah. Sayangnya bahasa Indonesia cuma diterjemahkan sebagai tempat. Itu nggak sesuai. Mansion itu rumah yang indah dan itu sesuai. Kenapa? Karena Allah itu, kata mewah itu nggak bisa nampung dia. Dia lebih dari mewah. Kenapa? Karena gerbangnya dia ada 1 mutiara. Temboknya itu samrud, merlian, tembok saudara. Itu bapak saudara loh, bapak saya loh. Itu dia begitu, itu hidupnya dia begitu. Dia kasih loh. Dia tidak dikuasai oleh materi, dia menguasai. Ya amin saudara, kalau dia dikuasai, dia biarkan kita binasa. Dia enggak, dia berkorban buat kita. Dia punya banyak, tapi dia menguasai. Nah, iblis, ya kan, dikasih banyak, dia nggak menguasai, dia dikuasai, jatuh dia, hilang semuanya. Allah kita enggak, ya kan. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau kita tahu dari firman-Nya, begitu cara Allah kita hidup. Itu sungainya, terus itu jalannya itu emas murni seperti kaca, saking murninya. Emas, jalanannya emas. Tuhan itu pinter ya. Kenapa? Supaya dia mau saudara berkuasa atas uang. Jangan mau dibudakin uang. Pagi, siang, malam. Jangan mau kejar-kejar uang. Saudara lagi dibudakin uang. Nanti saudara akan banyak penderitaan yang gak perlu. Saudara punya Bapak si surga. Kita sudah ditetapkan untuk berjalan di atas emas. Terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kita ini kepala. Kepala bukannya kita bos. Kita kepala berarti kita menguasai. Bisa jadi kalau saudara mengimani sesuatu dari Tuhan, pastikan ada ayatnya dan pegang ayatnya. Jangan, kalau saudara ngimanin rumah kan dikatakan di Ulangan 6 ya kan, ayat 10, waktu aku bawa kamu ke kota yang indah-indah. Malah dikirain good and great, goodly cities, kota yang indah yang dibangun dengan indah, ya kan. Terus rumah-rumah yang kamu gak bangun. Kalau di Ulangan 8 dibilangin rumah yang indah, fine houses. Itu sesuai. Allah tidak keberatan saudara punya rumah yang indah sekarang. Tapi caranya, kalau kita kejar, kita memaksakan diri kita, ya kan, kita ngutang-ngutang sampai pakai kekuatan, itu bukan kehendak Tuhan yang terbaik. Itu gak perlu iman. Orang dunia juga bisa. Dia mau kita beriman. Amin, itu standarnya dia. Tapi kalau saudara tidak mau, ya kan, belum mau rela, it's okay. Buat saya sih rumah yang kecil, ya terserah, it's okay. Itu pilihan saudara, tapi gak boleh menghakimi yang lain. Karena itu cuma soal selera. Jadi pegang ayatnya. Pegang ayatnya, contohnya. Saudara belum menikah pun, saudara bisa ngimanin dari sekarang. Terima kasih Bapak untuk rumah yang indah, yang diisi dengan barang, diisi dengan barang yang indah-indah lagi. Itu standarnya dia. Ingat dulu tanah Kanaan loh. Ingat waktu mereka ke Yeriko. Apakah mereka perlu berperang? Mereka nggak perang loh. Generasi baru Joshua itu nggak perang, cuma dikasih instruksi. Kamu harus begini, kelilingin ya berapa kali, ntar yang ke-7 kamu harus gini, cuma dikasih instruksi. Kita sekarang juga gitu, itu gambaran ya. Kita jangan coba-coba perangin pakai kekuatan kita, pakai kekuatan otak sampai stres. Kita dengan iman, nanti ada instruksi. Amin, saudara. Jadi itu standarnya Allah, kerelaan Allah, karena dia tuh hebat, dia mulia, dia murah hati, dia besar. Dia mau, penyediaan dia udah yang the best. Berapa banyak saudara mau terima? Terserah kerelaan saudara untuk perbarui pikiran, untuk bersekutu sama dia. Itu sesuatu yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Saya bisa kasih firman sama saudara, tapi bagaimana saudara mau lebih lagi terbuka? Tidak ada orang yang bisa paksa saudara. Dia aja gak akan, saudara. Tergantung saudara. Berapa banyak tahun ini saudara mau menerima kelimpahan kasih karunia-Nya? Tergantung saudara dan saya. Berapa banyak saudara mau menerima anugerah kebenarannya? Bagaimana saudara dibenarkan ayat-ayatnya? Lebih lagi saudara catat, saudara renungkan, saudara perbarui pikiran, posisi saudara. Itu posisi saudara ya. Berapa banyak janjinya? Itu tergantung
saudara dan saya. Allah sudah menyediakan benih firman. Maaf saudara, tenang. Gak apa-apa. Saya percaya Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik. Ya kan, karena kalau kamar ini kalau saya naikin dia panas, kalau saya turunin dia dingin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Jadi tergantung saudara dan saya. Jangan punya mentalitas, ya kan, pasif. Dan kita pikir itu Tuhan. Cuman ya kita tunggu aja. Saya udah minta, terus ayatnya cuma sesekali, ya kan. Terus tunggu-tunggu, mana Tuhan, mana Tuhan. Itu bukan iman loh saudara. Iman itu tidak pasif loh. Iman itu ada suara, iman itu ada tindakan. Jadi kalau kita benar-benar serius beriman, kita benar-benar serius seperti Yabes, benar-benar Allah mengabulkan, berarti itu jadi. Kita harus izinkan firman itu terus di hati kita, nomor satu kita percaya, di mulut kita, di mata kita. Sehingga itu terus-menerus kita itu hidup, kita lihat terus, dan mulut kita terus. Sehingga waktu iblis lewat, waktu kita lagi ngomong sama orang, waktu kita lagi dengar sesuatu, iblis akan berusaha mancing kita untuk ngomong sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita lagi imanin. Misalnya kita lagi imanin, ini contoh rumah, karena rumah itu penting ya, itu penghasilan salah satu yang paling besar itu rumah ya. Makanya Alkitab mengatakan bahwa houses is the inheritance of the Father. Rumah adalah warisan dari Allah Bapa, dari Bapa. Amin. Makanya dia Bapa yang baik, dia mau kita ada rumah ya. Jadi saudara udah mulai ngimanin Bapa, saya percaya gini. Nah terus ya kan, dalam kita kan Alkitab bilang sesudah kita menabur benih firman, pada malam hari kita bangun, malam hari kita tidur, siang kita bangun, kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita bekerja, kita begini dan begitu. Nah kemudian lagi ngobrol sama orang, lagi ngomong, ya sekarang rumah ini harganya mahal ya, begini-gini nanti kena banjir. Terus itu salah satunya nih, saya kasih contoh, iblis lagi cari jalan supaya saudara kasih respon untuk mencabut itu benih. Saudara mau ngomong apa? Ya kan? Mungkin saat itu kalau saudara lagi nggak sadar, iya nih sampai sekarang belum dapat ini, wah harga rumah naik terus, nggak tahu deh gimana. Waktu kita ngomong begitu, kita lagi membatalkan, iblis lagi curi itu benih firman. Kenapa? Karena kita nggak pasang terus. Kita nggak izinkan itu hidup cuma sesekali. Apapun yang kalau kita serius, akan ada terus-menerus yang konsisten dan tindakan. Kalau nggak ada tindakan, berarti kita nggak serius. Makanya banyak yang kecewa. Tuhan, mana Tuhan? Udah gitu, kamu lagi nungguin Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun nungguin terus. Enggak, Tuhan lagi nungguin kita. Kita harus bangkit. Enggak, saya percaya. Saudara akan diserang pikiran saudara. Mana mungkin? Uang dari mana? Ya kan ini harga mahal. Kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Itu contohnya loh ya. Apa juga, pasangan hidup kerjaan yang lebih baik, saudara akan diserang. Karena saudara lagi percaya. Saudara lagi melakukan yang benar. Beriman itu menyenangkan Tuhan loh. Mengandalkan janjinya, firman-Nya itu menyenangkan Dia, meninggikan Yesus. Sehingga jeripayah tidak sia-sia. Siap-siap. Makanya pakai perlengkapan senjata rohani. Ya kan? Bukan hanya ayat itu aja yang kita akuin, tapi juga mengenai bagaimana Yesus kebenaran saya. Saya dibenarkan karena Yesus. Itu kita lagi pakai baju jirah. Atau ikat pinggang. Kebenaran. Saya ini anak Allah, saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Orang yang dikutuk adalah orang yang terus-menerus kekurangan gak habis-habis. Orang yang gak ada pertolongan, orang yang terus-menerus ditekan, kemiskinan, kekurangan, hutang. Ya kan? Itu orang, itu lagi di bawah kutuk. Kita sudah ditebus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara juga ngakuin ayat itu. Walaupun
Nggak langsung, tapi itu ada dasarnya. Saya lagi ngimanin rumah, tapi dasarnya kenapa? Karena saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kalau orang nggak ditebus itu kan susah, berat. Harus nyicil tiap bulan. Udah gitu sesuai dengan jerih payah. Wah, apa nih susah payah, stres. Entar di kerjaan juga susah. Harus bayar ini, bayar itu, bunganya besar. Ya kan nggak bisa dapat yang kita, nggak bisa dapat yang mau. Ya kalau itu kan enak, dia punya bisnis. Ya belum tentu. Ya kan kita bisa. Ya mungkin ada orang yang bisa ya. Tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau kita bilang kalau kita mengandalkan harta, itu nanti akan ada masalah. Terus di hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi anugerah kebenaran melenyapkan meluputkan kita dari maut. Jadi kalau ada saudara kita yang diberkati, kita nggak usah iri. Kita juga bisa kok kita juga diberkatin, nggak usah iri, nggak usah banding-bandingin. Allah sudah siapkan. Jadi ingat, ayat-ayat yang lain akan menolong kita sehingga waktu kita diserang, kita bisa lebih balas, saudara. Kita enggak. Benyamin bilang saya sudah ditebus dari kutuk. Terus bentar ya. Terus kalau misalnya kamu pikir kamu siapa? Ya kan? Nah, saudara, ada ayat yang lain kan? Allah sudah melayakan saya untuk mengambil bagian dalam warisan saya. Firman-Nya yang menjanjikan loh. Rumah yang indah-indah yang nggak saya bangun, juga sumur lagi. Saudara bisa percaya air yang baik di rumah saudara. Itu warisan saudara. Terus barang yang indah-indah, bukan barang yang rongsokan, bukan barang yang jelek. Itu standarnya firman. Terserah saudara. Tapi iblis akan bilang, kamu pikir kamu siapa? Kamu belum seperti si Anu tuh yang sungguh-sungguh. Kamu masih payah deh. Nah, tapi kalau saudara ingat ayatnya, Allah Bapa yang telah melayakan saya. Kolose 1 ayat 12. Puji Tuhan. Bukan saya yang melayakan diri saya, dia yang melayakan saya. Amin, saudara. Itu warisan saya. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Itu contohnya. Ayat-ayat yang bukan hanya soal rumah, tapi ayat yang lain itu perlengkapan senjata rohani. Terus juga berkasutkan kerelaan. Ikut gabung dengan yang suka berdoa. Amin, saudara. Ikut doa, saudara. Ikut nginjil. Menabur untuk Injil. Ambil bagian. Ya kan, ketopong keselamatan. Saya sudah diselamatkan. Jadi kalau dengar berita, wah sekarang harga-harga naik, inflasi. Tunggu dulu, saya udah diselamatkan. Saya bukan orang dunia. Nah itu semua perlengkapan senjata rohani. Amin, itu caranya. Jadi bukan hanya cuma 1-2 ayat pas-pasan. Terus udah gitu nanti tunggu 10 tahun, 5 bulan. Dan terus begini saudara ya, Allah menjawab saudara tuh beda-beda. Makanya yang penting pegang ayatnya, kembalikan. Caranya tuh beda, nggak sama. Makanya jangan kesaksian, jangan jadi patokan. Yang penting kalau ayat itu bilang itu, saudara bisa terima. Kayak Yabes juga. Yabes kan bukan lahir baru, apalagi kita. Jadi kalau kasusnya saya, karena saya pendeta, ya kan Tuhan pakai saya, mama saya lahir baru dari saya, dan saya terus-menerus ya kan bertumbuh dalam pengenalan dia. Saya nggak khusus ngimanin untuk rumah, tapi karena punya hubungan pribadi, ya kan, karena Alkitab bilang kalau kita Tuhan memberikan kerinduan hati. Kalau kita bergaul sama dia secara pribadi, kadang-kadang semua itu ditambahkan. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah itu ialah anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah itu kalau kita terus-menerus begitu, kadang-kadang kita nggak khusus ngimanin, kita dikasih. Kayak saya alamin gitu, saya nggak pernah khusus ngimanin rumah ya. Tapi waktu mama saya, ya dia mau digusur rumahnya yang di Jakarta, Tuhan kasih karunia, dia lahir baru dari saya. Terus saya ajar mama saya, mama ini begini. Akhirnya singkat kata, mama saya juga waktu rumahnya digusur, dia kasih perpuluhan, saya suruh dia baca ayatnya kan siang dan malam. Terus dia punya permintaan, saya mau berumah begini. Oh mami pasti percaya Tuhan bantu. Singkat kata dia dapat rumah itu, ya kan. Dan kemudian rumah itu diatasnamakan saya. Nah itu kan, saya gak khusus ngimanin rumah, tapi cari dulu kerajaan Allah. Pentingkan, setelah Tuhan engkau mau apa dalam hidup saya, kehendakmu dalam hidup saya, terus-menerus mengejar kehendak dia, pengenakan dia, itu ditambahkan saudara.
Amin. Jadi waktu di atas nama saya, terus waktu dia meninggal, biasanya kan orang suka ribut, ya kan? Oh, sebelum itu sempat iman saya diuji karena waktu itu saya di Jakarta, kita kemudian pindah ke Manado, mama saya sempat kecewa. Nah ini ada ujian, sama ujian iman ya. Jadi waktu itu mama saya bilangin, saya mau ganti itu, bukan lagi nama kamu, saya mau ganti nama saya atau apa. Saya bilang, oh terserah mami, karena saya harus ikut suami kan, harus ikut kehendak Tuhan, harus mau ke Manado, ikut. Jadi saya bilang udah nggak apa-apa mami, terserah. Ternyata sebelum itu dia keburu meninggal, jadi tetap pakai nama saya. Dan kemudian ada 2 kakak saya bilang, udah itu rumah buat kamu aja. Nah itu cara Tuhan memberkati saya, itu bukan patokan, tapi itu cara Tuhan memberkati saya, karena cari dulu kerajaan Allah. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau imanin apapun juga, amin. Kalau Yabes aja, ya kan, dia minta, Bapak berkati aku berlimpah-limpah, ya kan, Tuhan kabulkan. Apalagi saudara, apalagi ada jelas-jelas ayatnya, karena segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Saudara mau punya bisnis sendiri, Bapak aku mau punya bisnis lebih baik, ini bisnis ini terlalu repot, ya kan, aku mau bisnis yang lebih mudah, aku mau pakai lebih banyak waktu belajar firman, waktu bersama keluarga, waktu mau ikut ambil bagian di gereja. Tuhan akan kasih saudara, ada ayat ini itu semua. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ingat, saat kita ngimanin, ayat-ayat yang lain perlu kita juga pegang, karena itu perlengkapan senjata rohani. Haleluya. Amin, saudara. Itu hanya soal rumah, soal pasangan hidup juga gitu. Sama aja kan, ayatnya ada. Tuh, kerinduan hati orang benar digenapin. Amin, saudara. Haleluya. Saya pernah minta gini-gini, tapi oh itu salah. Ntar minta lagi, oh salah lagi. Saya sampai salah 3 kali. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan kalau saya salah minta kenapa dikasih? Jadi saya waktu orang itu muncul, kayaknya nggak serak. Persis seperti yang saya minta, tapi saya salah, ya kan? Jadi karena waktu orang itu muncul kayak hatinya tuh nggak serak, kayaknya bukan yang terbaik. Sampai 3 kali lagi, salahnya parah ya. Lebih dari saudara. Mungkin nggak sampai 3 kali, saya sampai 3 kali. Karena ngelihat dari luar, oh kalau kayak gini-gini nih, pasti bagus. Ternyata enggak. Saya bilang, Tuhan, kalau saya salah kenapa dikasih? Karena dia bilang, kalau kamu minta sesuatu yang baik, aku harus kasih. Saya tidak minta untuk hawa nafsu, makanya dia harus kasih. Tapi dia bilang, kamu tidak minta yang terbaik. Jadi kalau buat pasangan hidup, saudara, jangan terlalu kasih daftar yang panjang. Percaya yang terbaik. Itu contohnya. Jadi itu banyak hal ya, banyak hal. Apakah saudara mau bisnis atau apa? Ya kan, ingat terus Yabes juga gini, saya harus selesaikan ya, memberkati aku berlimpah-limpah, terus memperluas daerahku. Jadi ini bicara mengenai properti. Kita sebagai anak Allah, Allah mau properti kita punya properti, karena berarti otoritas tanah itu kita punya. Allah mau kita ini terang. Kalau kita punya properti, itu terang itu akan lebih lagi mempengaruhi kegelapan sekeliling kita, saudara. Amin. Jadi kehendak Tuhan untuk memperluas saudara, dia mau saudara punya properti, percaya properti. Lihat ayatnya, dia mau memperluas daerah saudara. Juga termasuk termasuk juga pengaruh ilahi kita diperluaskan. Amin, saudara. Baru-baru ini saya dapat ayat bagaimana Tuhan mau lipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi saya ada join di satu grup, saya kasih firman, saya minta Bapak 1000, paling sedikit 1000. Jadi hari ini saya lihat, oh sudah 1000 lebih. Puji Tuhan. Amin. Minta, percaya, supaya orang makin diberkati oleh kita ya, pengaruh ilahi kita. Terus dikatakan, dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wow. Saudara bisa berdoa begini, apalagi sekarang Allah sudah meluputkan kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kutukan itu berarti bencana, termasuk bencana alam, kena tipu atau segala macam penyakit, itu kutukan kita sudah ditebus. Kalau kita sempat kena, kita bisa percaya restorasi. Amin, saudara. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, puji Tuhan. Ingat saudara,
Tahun ini seberapa banyak saudara mau mengalami, saudara persiapkan diri, saudara prioritaskan. Aku mau cari kerajaanmu lebih dulu. Bapa, aku gak usah khawatir hidupku, karena aku sudah di dalam Kristus. Engkau adalah Bapakku, aku bukan lagi anak yatim. Amin saudara, aku dikasihin. Engkau tuh berlimpah-limpah, engkau murah hati, engkau luar biasa. Yesus aja engkau kasih, apalagi yang lainnya. Bekerja di dalam diriku Bapa. Beri aku roh hikmat dan wahyu. Beri aku, kuatkan manusia batinnya aku. Supaya Kristus pengurapan itu tinggal di dalam aku. Dan aku berakar dan berasa dalam kasih. Agar aku bersama-sama dengan yang lain dapat mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih-Mu yang melampaui segala pikiran. Bagi engkau yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah daripada apapun yang aku pikirkan dan doakan. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Haleluya. Ingat ya, Roh Kudus menguatkan saudara. Dia mau saudara buka diri. Saudara doakan itu Efesus 3 untuk diri saudara, untuk keluarga saudara. Karena dia Allah mau melakukan yang jauh lebih berlimpah. Agar Kristus dimuliakan dalam diri saudara. Jadi saudara terapkan ya. Dan gak usah banding-bandingkan sama yang lain. Dan jujur. Jangan terus, wah dia percaya ini, saya juga akan percaya itu. Padahal hati kita gak serg, jangan. Apapun juga, walaupun mungkin kecil, it's okay. Mulai dari situ, kita semua bisa bertumbuh. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Saudara silahkan praktek. Saya tunggu kesaksiannya. Tuhan berkatin. God bless.